Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah sang jutawan dari Malaysia. Mari kita terokai cerita hari ini. Almarhum Datuk Sosilawati Lawiyah adalah jutawan kosmetik Malaysia berketurunan Melayu. Dia dibunuh secara brutal bersama 3 temannya di Morib, Selangor. Putrinya Erni Dekritawati Yuliana Buhari adalah salah satu orang yang terakhir yang dihubunginya. Datuk Sosilawati adalah seorang jutawan melalui Novella Beauty Center SDN BHD, didirikan pada tahun 1990-an. Dia tinggal bersama keluarganya di Taman Harmonis Gombak. Pada 16 November 2006, Sosilawati menikah dengan penyanyi rock Nes sebelum bercerai di Pengadilan Negeri Gombak Timur Syariah pada 26 Mei 2009. Meninggalnya Datuk Sosilawati yang sempat dilaporkan hilang selama beberapa hari mulai menyebar di Twitter. Berita resmi kemudian dirilis oleh bernama Cosmo dan Utusan. Menurut Utusan, keempat jenazah tersebut adalah salah satu jenazah Datuk Sosilawati yang ditemukan di Pantai Morib. Semuanya dibunuh secara brutal sebelum dibuang dan dibakar di sebuah peternakan unggas dekat Tanjung Layang, Morib. Polisi memastikan keempat korban dipukul hingga tewas sebelum dibakar dan abunya dibuang ke sungai dekat Ladang Gadong. Sungai Pancau, Kampung Kancong Laut adalah tempat tersangka membuang abunya setelah dibakar di peternakan unggas Ladang Gadong, Tanjung Sepat. Dan para penyelam polisi laut melakukan operasi untuk mencari barang bukti investigasi pembunuhan jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah dan ketiga rakannya. Sungai ini terletak di Kampung Endah sekitar 2 km dari Ladang Gadong, Tanjung Sepat. Jam tangan mahal Sosilawati yang diambil salah satu penjahat sebagai souvenir setelah korban dibunuh menjadi petunjuk paling penting dalam kasus kematian Datuk Sosilawati dan dibakar bersama 3 orang lainnya. Di antara barang bukti yang ditemukan oleh forensik di Sungai Pancau, Kampung Kacong Laut, potongan jaringan anggota tubuh termasuk rambut selain tulang manusia yang terbakar diyakini milik korban yang hilang. Abunya diyakini milik 4 mayat korban yang tewas. 3 helai jam tangan bermerek, masing-masing dari 2 jam tangan termasuk merek mewah Rolex dan Logines serta jam tangan Seiko. Ditemukan 6 buah seng di Sungai Gelanggang Buaya, Kampung Kelanang digunakan untuk membungkus atau menutupi tubuhnya sebelum dibakar. Pisau sepanjang 30 cm. 2 buah HP ditemukan di saluran air dekat sebuah restoran cepat saji di sekitar Banting. Pemiliknya sebenarnya dari kedua ponsel tersebut belum dipastikan. Sebatang kayu yang memiliki efek terbakar. Kunci BMW X5 ditemukan di dekat angsana USG 1. Polisi juga mencari kail dari kait kelapa sawit yang digunakan untuk membunuh keempat korbannya. Bagaimana kronologi Datuk Sosilawati tewas bersama 3 korban pembunuhan lainnya? Awalnya Datuk Sosilawati dipukul dengan tongkat dan senjata tumpul lainnya dengan tujuan melemahkannya sebelum tangan diikat dengan kawan. Korban ditusuk dengan senjata tajam oleh sekelompok penjahat hingga tewas berlumuran darah. Beberapa korban dikatakan telah diamputasi tubuhnya sebelum dibakar. Kemudian tubuh mereka diolesi kotoran sapi karena kotoran sapi digunakan untuk mempercepat proses pembakaran. Bensin disiramkan sebelum membakar jenazah korban menjadi abu untuk menghilangkan barang bukti pidana di perkebunan sawit tersebut.
Penjahat kemudian mengumpulkan pecahan dan abu dari seluruh tubuh korban yang dimasukkan ke dalam karung sebelum dibuang ke Sungai Pancau. Tersangka yakin juga membuang senjata yang digunakan untuk membunuh korban di sungai yang sama. Sebelum menghilang, Datuk Susilawati berpidato khusus di Bernama TV. Kemudian sesi fotografi dengan majalah Woman. Pada tanggal 28 Agustus ia menghadiri acara buka puasa di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Selain itu, dia pernah menghadiri pengadilan klaim properti senilai Rp 1,38 juta dengan mantan suaminya Nes. Sejak 30 Agustus 2010, Susilawati dilaporkan hilang bersama 3 orang lainnya, yakni sopir, pengacara pribadi, dan petugas bank. Ia disebut-sebut telah membawa uang 4 juta ke Banting Selangor untuk menemui pengacara pembelian tanah di Penang senilai 1,4 juta ringgit Malaysia. Polisi mengklarifikasi kasus ini sebagai orang hilang karena tidak ada orang yang menuntut uang jaminan. Pada 6 September 2010, mobil BMW X5 milik Susilawati ditemukan di parkiran apartemen Angsana USG 1 Subang Jaya. Kemudian mobil BMW seri 5 milik pengacara Datuk Susilawati ditemukan di kawasan perumahan di depan Hotel Grand Dorset Subang Jaya. Polisi forensik dari Markas Besar Polisi Kontijen Kuala Lumpur mendeteksi sidik jari dan detail DNA pada mobil tersebut. 9 September 2010, 5 tersangka ditahan di sebuah ladang di Banting. 11 September 2010, seorang pengacara bergelar datuk dan adiknya yang juga seorang pengacara turut ditahan bagi membantu siasatan. 12 September 2010, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Moh Bakri Jinin mengesahkan keempat-empat individu berkenaan dibunuh dengan sangat kejam sebelum dibakar di sebuah ladang, manakala abu mayat mereka dicampak ke dalam sebuah sungai berhampiran. 13 Oktober 2010, para tersangka dihadapkan ke Mahkamah Teluk Datuk Banting atas tuduhan membunuh Susilawati, Nur Hisam, Ahmad Kamil, dan Kamarudin. 15 Oktober 2010, Mahkamah Teluk Datuk menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun terhadap Yu Suresh dan K Sarawan yang mengaku bersalah menghapuskan bukti dalam pembunuhan itu. 21 Februari 2011, Mahkamah Tinggi Shah Alam memindah hukuman 7 tahun penjara kepada 20 tahun ke atas Suresh dan Sarawanan karena melupuskan bahan bukti dalam pembunuhan itu. Pakar forensik dari Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur memberi keterangan mengesahkan bahwa 2030 daripada 2040 spesimen yang ditemui di sebuah sungai dan ladang di Banting yang didakwa menjadi lokasi pembunuhan keempat-empat individu berkenaan berkemungkinan besar tulang atau gigi manusia. Tersangka Pananaban adalah pengacara berusia 40 tahun yang dikenali ramai di kawasan Banting dan bergelar Datu. Surandran adalah adik lelakinya, serta 2 wanita serta 4 orang lainnya termasuk pekerja ladang mereka. Padmanabhan dan adiknya diberkas pada 11 September 2010. Polisi turut menahan seorang remaja berusia 19 tahun yang turut dikaitkan dengan pembunuhan berkenaan. Polisi berhasil menahan seorang lagi tersangka, dipercayai bekas pengawal pribadi kepada Padmanabhan pada 14 September 11 pagi. Jumlah saat itu adalah 9 orang yang ditahan. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas keempat-empat tertuduh selepas mendapati mereka bersalah membunuh Susilawati, Nur Hisam, Ahmad Kamil, dan Kamarudin. Motif pembunuhan: masalah perniagaan yang melibatkan urusan keuangan.
Ketika Susilawati hilang, terdapat beberapa transaksi uang yang berlaku di antara akaun Susilawati dan akaun tersangka yang turut ditahan polisi. Utama memperkenalkan diri sebagai broker hartanah kepada Susilawati Lawiyah oleh seorang kenalan yang rapat dengan Susilawati. Sebelumnya, Susilawati telah membeli tanah dengan nilai sebanyak 25 juta ringgit. Kemudiannya dia mahu menjual tanah tersebut sebanyak 200 juta ringgit. Dikatakan penjualan tanah tersebut dengan harga yang sangat tinggi menjadikan tersangka utama gelap mata. Modus operanditnya, tersangka telah menahan kesemua korban dan kurung korban di sebuah lokasi. Ketika dikurung, korban telah diperas ugut untuk memindahkan sejumlah uang kepada akaun salah seorang tersangka. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, bagi menghilangkan bukti, tersangka bertindak kejam dengan melakukan pembunuhan kejam bagi menghilangkan bukti. Inilah dia cerita dari negeri Malaysia tentang pembunuhan Datuk Susilawati. Mari kita berdoa agar rohnya tenang di sisi Allah di sana. Jumpa lagi di lain waktu, di lain cerita. Saya ucapkan terima